Oke, sudah muncul ya? Udah, Pak. Oke, sudah ya ini ya? Udah, Pak. Oh ya, bagi yang masih berhalangan e-learningnya belum bisa login, ini nanti akan dicatat oleh Mbak Anita Viana nih. Jadi di Zoom ini juga bisa dijadikan untuk absensi ya. Jadi untuk pengecekan supaya barangkali ada yang belum bisa join, belum bisa masuk e-learning gitu. Ya, nanti minta tolong Mbak Anita Viana, asdos kita untuk merekap ya yang Baik. ya oke, merekap yang ada di Zoom ini. Nanti ditulis aja yang tidak hadir, yang hadir siapa aja. Ini teman-teman ya ada nama asdosnya, ada kontaknya juga, ada emailnya juga, kemudian ada dosennya. Saya mengampu kelas B, D, dan F. Kemudian untuk Pak Suparno itu mengampu di kelas A, C, dan E ya teman-teman. Oke, berikutnya tadi penjelasan tentang deskripsi secara umum dari mata kuliah kita ya. Karena kan kita ngomonginnya teknologi bangunan gitu ya. Terdengar luas sekali ya, teknologi gitu. Ada pengertian, ada definisi teknologi itu kan sebenarnya membahas sesuatu yang terbaru ya. Pengertian kata teknologi itu sesuatu yang berhubungan dengan yang terbaru, inovasi, ya, penemuan. Ya. Nah kalau kaitannya dengan teknologi bangunan, kaitannya dengan bangunan, maka kita di sini akan membahas inovasi-inovasi, penemuan ya yang terbaru untuk bangunan gitu. Nah, karena supaya tidak terlalu luas, bangunan itu kan sangat banyak ya, ada bangunan bertingkat rendah. Kalau kita ngomongin dari ketinggiannya misalnya, bangunan tingkat rendah, bangunan sederhana, bangunan tingkat sedang sampai bangunan tinggi, bangunan sangat tinggi, skyscraper misalnya. Nanti akan sangat luas gitu yang akan kita bahas. Nah, di mata kuliah kita ini kita akan mengerucutkan pembahasan kita gitu. Teknologi bangunan kaitannya dengan hal apa? Kaitannya dengan sistem struktur bangunan gedung ya, membantu kalian memahami, mempelajari sistem struktur gedung ya. Yang kita pilih, kita fokuskan ke bangunan tinggi, high rise building. Mungkin teman-teman masih ingat kalau di studio awal di mungkin di mekanika teknik, di sistem struktur 1-2 itu masih membahas tentang bangunan rumah tinggal, bangunan bertingkat sederhana, bangunan 4 lantai. Nah ini kita nanti akan masuk ke high rise gitu. Apa sih sebenarnya nanti high rise building itu akan saya jelaskan juga. Akan kita pelajari juga macam-macam jenisnya, terus pengertiannya dan lain sebagainya. Selain itu juga nanti di mata kuliah ini teman-teman akan belajar tentang bangunan dengan sistem struktur berbentang lebar atau dengan disebut wide span, ya, wide span bentang lebar. Kemudian lebih detail lagi kita bahas ke materi ya, materi umumnya. Jadi kita nanti akan bahas dari sejarah, dari perkembangan teknologi bangunan tinggi ya dan bangunan bentang lebar, teori-teori dari sistem struktur yang ada, pengaplikasiannya sampai prinsip pembebanan ya, prinsip pembebanan beban dari bangunan, ada beban hidup, beban mati, dan lain sebagainya, memahami elemen-elemen yang ada dalam bangunan, baik elemen struktural maupun elemen non-struktural, sampai juga kita akan mempelajari dari gambar-gambar sistem strukturnya. Jadi saya harapkan itu bisa diaplikasikan di studio. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah arsitektur itu, mata kuliah utamanya itu di studio, karena paling besar ya SKS-nya 8, ada yang 7, ada yang 8. Nah, mata kuliah lainnya itu sebenarnya hanya supporting aja. Maksudnya membantu kalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian temui di studio. Studio yang saya anggap di sini adalah studio 4 ya, stupa 4. Stupa 4 kalian itu mungkin ada yang bukan stupa 4 ya. Tapi saya generalkan di sini semua dapat stupa 4 atau paling tidak sudah pernah stupa 4. Stupa 4 itu akan bahas tentang bangunan tinggi ya. Ada 20 lantai. Fungsinya kalau tidak salah ada hospitality ya, ada hotel gitu. Nah, nanti bisa diselesaikan untuk permasalahan strukturnya itu dari mata kuliah ini.
ya, dari strukturnya, utilitas maupun materialnya dari mata kuliah ini. Nah, caranya dengan melihat nanti gambar-gambar contoh sistem strukturnya dari bangunan-bangunan yang akan kalian pelajari. Oke, gitu ya teman-teman. Ini mungkin saya lanjutkan secara cepat aja biar bisa langsung masuk ke materi. Jadi nanti nilai mata kuliah ini itu dari 5 elemen. Dari tugas rumah, tugas kelas, UTS, UAS, dan juga kehadiran. Kehadiran di situ ada macam-macam, ada sikap, ada keaktifan, ada presentasi, dan juga diskusi. Mungkin teman-teman bisa amati aja deh, dari tugas itu sudah bobotnya sudah 50% sendiri. Ya, tugas rumah dan tugas kelas itu kan kalau digabung ada ini kan ada 50%. Nah, jadi tolong nih kalau teman-teman yang tugasnya nanti masih kosong ya, tugasnya kelewatan, itu silahkan dilengkapi ya. Dipastikan ada gitu, jangan sampai kosong karena akan sangat berpengaruh dari nilai kalian gitu. Oke, kemudian ada CPMK. CPMK ini akan jadi patokan penilaian kalian nanti. Ada 4 hal yang diharapkan teman-teman bisa mendapatkan di mata kuliah ini, yaitu bisa mengetahui sejarah dan perkembangan bangunan bertingkat tinggi dan berbentang lebar, kemudian mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip ya stabilitas bangunan, kemudian yang ketiga mengetahui macam-macam sistem strukturnya, ya, sampai yang keempat bisa menggambar ya, bisa menggambarkan sistem struktur sampai ke detail struktur sampai pemilihan materialnya. Jadi nanti ada teman-teman diminta untuk mendesain juga di mata kuliah ini, diminta untuk mendesain tapi dari strukturnya. Nah, biasanya nanti akan dilakukan di UTS dan di UAS. Oke, ini lebih detail lagi kegiatannya tiap minggunya. Jadi minggu 1 sampai ke minggu 4 itu akan banyak materi ya. Materi dari saya tentang bangunan tinggi dan tentang prinsip pembebanan, macam-macam selubung bangunan sampai ke material dan sistem joinnya. Kemudian di minggu ke-5 sampai ke-7 itu yang aktif itu akan lebih banyak mahasiswanya. Mahasiswa ya, jadi kalian masing-masing itu nanti akan ada presentasi gitu. Kemudian UTS-nya berupa poster. Terus di minggu 8 sampai minggu 14 kita banyak bahas tentang bentang lebar ya. Di situ dari materinya cuma minggu 8 aja. 9 sampai 14-nya banyak tentang bahas studi kasus dari rangka, struktur ruang, struktur kabel dan membran dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, minggu pertama ini kita akan lebih banyak membahas tentang pengertian dan latar belakang dari perkembangan bangunan tinggi gitu. Nanti di minggu kedua teman-teman ini bahas tentang faktor dan pengaruh dalam struktur bangunan tinggi. Dan minggu ketiga akan banyak bahas tentang macam dan jenis sistem selubung bangunan. Oke, mungkin kita bisa berangkat dari sebenarnya apa sih bangunan tinggi itu? Apa sih sebenarnya high rise building? Apa sih sebenarnya skyscraper, tall building, super tall building, mega tall building, atau apa sih sebenarnya bangunan bertingkat banyak itu? Mungkin ada yang mau berkomentar dari teman-teman mahasiswa di kelas? Ada nggak kira-kira? Bangunan yang lebih tinggi dari 10 lantai gitu. Oke. Bangunan yang lebih tinggi dari 10 lantai. Oke, boleh. Itu untuk apa? Pengertian bangunan tinggi ya? Pengertian skyscraper city. Oke. Pengertian bangunan tinggi. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh saya catat ya. Kita catat ya. Bangunan yang lebih ketinggiannya lebih dari 10 lantai gitu ya. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Saya, Pak. Oh, silahkan. Boleh.
menurut saya bangunan tinggi itu dikatakan bangunan tinggi dengan patokannya itu ukuran tinggi bangunannya. Kalau bangunan bertingkat banyak, patokannya itu lantainya, setiap lantainya. Jadi ketika Oke. dikatakan bangunan tinggi, ya apanya patokannya itu tinggi bangunannya. Tinggi Kalau bangunannya ya. bertingkat banyak lantai bangunannya. Oke, menarik. Itu bangunan tinggi ya. Ada lagi yang lain mungkin dari ketinggiannya ya, bisa tuh jadikan acuan ya. Jadi kalau misalkan ada bangunan tinggi berarti ada bangunan rendah berarti ya. Ada Pak. Ada ya berarti ya. Ada bangunan bertingkat sedang. Ada bangunan bertingkat. Oke ya. Oke, benar sih teman-teman tadi yang sudah mencoba menjawab. Acuannya adalah dari ketinggian bangunan ya. Oke, ini ada sedikit definisi dari CTBUH atau kepanjangannya Council of Tall Buildings and Urban Habitat. Ya. Organisasi itu mengatakan kalau apa sih sebenarnya high rise building? High rise building adalah sebuah bangunan ya, yang mana ketinggiannya menciptakan perbedaan kondisi di dalam desainnya, di dalam konstruksinya, dan di dalam penggunaannya, yang mana berbeda dari bangunan pada umumnya di sekitarnya. Jadi kalau bangunannya lebih tinggi maka desainnya pasti akan berbeda ya, dari segi ruangannya, dari segi konstruksinya, bahkan sampai penggunaannya pasti akan berbeda. Itu secara umum pengertiannya seperti itu. Nah, kita akan bahas sebenarnya perbedaannya di mana, perbedaan desainnya di mana, konstruksinya di mana, perbedaan fungsinya di mana. Jadi disebut bangunan tinggi itu ketika di atas 6 lantai sampai 150 meter atau kira-kira 20 lantai gitu. Ya. 20 di atas 20 atau di atas 150 tadi skyscraper dan seterusnya. Nah, ternyata bangunan tinggi itu ada berbagai macam kategorinya ya. Bangunan tinggi itu. Ini teman-teman bisa lihat di gambar di bawahnya itu. Bangunan tinggi. Jadi sebenarnya bangunan tinggi itu tidak harus selalu bangunan yang berpenghuni atau difungsikan, tapi juga bisa monumen atau apa ya namanya ya, menara gitu. Ini teman-teman bisa lihat piramida. Ini kan tidak difungsikan ya, dia berupa monumen aja ya. Itu juga termasuk bangunan tinggi gitu. Kemudian juga ada apa namanya ini, Menara Eiffel ya. Menara Eiffel setinggi itu ya, hanya ada fungsinya di bagian atap, puncak atapnya aja. Dan juga ada bangunan yang multifungsi gitu atau mixed use, jadi macam-macam. Bangunan tinggi tidak selalu berfungsi untuk kegiatan, tapi juga bisa untuk menara ya. Nah, ini ada berbagai macam dan jenisnya. Tadi sudah saya sebutkan di awal, tadi ada tall, super tall, mega tall ya, itu tadi. Bahkan ada yang single function, satu fungsi. Jadi maksudnya single function itu misalnya nih di Taipei 101 difungsikan untuk office aja 85%-nya. Ya. Tapi kalau mixed use itu difungsikan untuk beberapa kegiatan. Misalkan ada office, ada hunian, ada mall. Jadi macam-macam ya. Bangunan tinggi itu ada yang single function, ada yang mixed use, dan juga bangunan tinggi itu ada yang berupa bangunan, ada yang berupa menara atau tower gitu. Contohnya ada banyak sih, ada piramida, ada menara Eiffel, ada Oriental Television Tower di Shanghai dan lain sebagainya. Oke, kemudian
Nah, bagaimana sih sebenarnya cara mengukur ketinggian bangunan? Ini saya dapatkan semua cara-caranya atau informasi ini saya dapatkan dari websitenya CTBUH ya teman-teman. Mungkin bisa juga browsing. Tadi kan definisi bangunan tinggi tadi juga saya dapatkan dari CTBUH, Council of Tall Building and Urban Habitat tadi. Bagaimana sih cara mengukurnya? Ada beberapa cara ya. Ada 3 cara mengukur ketinggian bangunan. Yang pertama itu ketinggian bangunan dari ketinggian yang bisa dihuni atau occupied height ya. Ketinggian berdasarkan lantai yang bisa dihuni. Nah ini ya kan, bangunan bisa dihuni. Jadi bisa saja bangunannya tinggi, tapi yang bisa dihuni itu hanya di beberapa lantai aja itu ada. Tadi seperti di tower tadi ya. Cara mengukur ketinggiannya bisa dari situ. Kemudian yang kedua mengukur ketinggian bangunan dari ketinggian arsitektural atau ketinggian secara desain gitu. Biasanya desain itu hanya sampai ke puncak bangunannya. Kalau yang seperti ini biasanya tambahan ya, apa namanya antena, penangkal petir itu kan sebenarnya tambahan ya, bukan dari desainnya. Kemudian cara yang terakhir, yang ketiga mengukur ketinggian dari puncak sampai ke titik teratas dari menara gitu. Nah, ini yang dijadikan pertimbangan biasanya untuk mengukur ketinggian. Nah, ini dari kasusnya ada Willis Tower di Amerika. Ketinggian bangunan itu bisa dihuni atau bisa difungsikan hanya sampai dengan 413 meter. Tapi kalau sampai puncaknya dia bisa sampai 527 meter sendiri. Jadi menaranya hampir 100 meter sendiri ya. Ini apa namanya? Ini apa ya, menara telekomunikasi atau penangkal petir dan lain sebagainya. Itu ternyata bisa membantu memberikan ketinggian bangunan. Nah, coba ini teman-teman pelajari deh rekor tinggi bangunan yang ada sekarang di dunia itu bangunan apa gitu. Dan diukur dari cara yang mana gitu. Oke, terus ini juga ada contoh yang berikutnya dari Petronas Tower di Malaysia. Ketinggian yang bisa dihuni itu hanya sampai 375, sedangkan sampai puncaknya, kalau ini ternyata puncak dan arsitekturalnya sama karena termasuk dalam desainnya. Jadi memang rencana dalam desain ini menaranya dimasukkan dalam desain. Jadi perbedaannya kalau di Willis Tower, menara ini itu tidak dimasukkan dalam desain, ya, tambahan begitu. Kalau yang di Petronas Tower dia masuk ke dalam arsitektural juga, artinya dia termasuk desainnya ya. Jadi menara tambahannya itu termasuk dalam desain. Jadi dihitung arsitektural. Paham ya mengukur ketinggian ini, teman-teman? Paham, Pak. Oke. Oke, mungkin ini akan masuk ke apa sih sebenarnya alasan mendirikan bangunan tinggi gitu. Kenapa sih kok bangunan tinggi itu harus dibangun gitu? Kenapa sih kok bangunan tinggi itu didirikan, dibuat? Ada beberapa alasan. Yang paling utama itu kita lihat dari yang paling bawah ini sebenarnya. Yang mendasari kenapa bangunan tinggi itu dibangun ya. Karena ada perkembangan negara, lokasi, kemudian penduduknya semakin padat ya. Kemudian mau tidak mau terus kemudian mendirikan bangunan tinggi karena kelangkaan lahan ya kan, lahannya sudah semakin habis gitu. Dan juga ada increasing demand for business and residential space. Jadi tadi karena ada harga tanah yang tinggi, karena ada kelangkaan lahan, orangnya juga semakin banyak, mau nggak mau bangunan itu hanya bisa naik, nggak bisa
menyamping karena tanahnya udah semakin sempit gitu. Jadi yang mendasari pertama karena ada penduduk yang padat atau density of population, ditambah dengan kelangkaan lahan dan demand ya, permintaan. Jadi kan kalau misalkan orang Jakarta, misalkan kamu kerja di Jakarta nih atau kerja di Jogja deh, kamu orang Solo atau orang luar Jakarta atau luar Jogja gitu ya, pasti kan akan membutuhkan waktu yang sangat banyak kalau seandainya kamu berangkat kerja dari Solo atau dari luar Jogja gitu ya. Maka akan lebih mudah kalau kamu tinggal di Jogja misalnya gitu kan. Nah itu salah satu demand itu kayak gitu. Ya sama kalau di Jakarta ya, kalau paling tidak tinggal juga di Jakarta. Nah bangunan tinggi itu membantu mewadahi untuk itu. Misalkan hunian tinggi. Kalau sekarang kan banyak tuh ada vertical housing ya kan, ada apartemen, ada rusunawa, ya ada kos-kosan, ya kan. Tapi kayaknya kos-kosan jarang ya sampai 20 lantai. Mungkin ya apartemen. Nah itu kemudian meminta sebagai demand ya, menciptakan bangunan tinggi. Kemudian juga ada dari konsentrasi pekerjaan. Jadi orang yang memang bekerja di ranah bangunan tinggi, konstruksi misalnya, arsitek misalnya. Jadi memang arsitek yang fokusnya mendesain bangunan tinggi, jadi dia masuk ke dalam konsentrasi pekerjaannya. Tadi juga karena pekerjaannya di kota, dia enggan mencari daerah yang baru, jadi dia inginnya ya lokasinya dekat dengan tempat kerja ya, misalkan seperti itu. Kemudian sebenarnya ada juga alasan yang lain untuk mendirikan bangunan tinggi. Ini alasan yang sebenarnya kalau saya lihat itu alasan yang biasanya kayak di Dubai gitu ya. Dubai itu sebenarnya tanah kosong masih banyak gitu misalkan. Dubai tanah kosong masih banyak, tapi karena dia desire for aesthetic gitu, untuk prestis gitu. Jadi bangunan tinggi itu bisa dijual, maksudnya dalam artian menjual. Jadi negara bisa dikatakan maju itu kalau dia punya bangunan tinggi kan, sebagai simbol gitu loh, status. Hong Kong gitu misal. Kalau Hong Kong memang sudah sangat padat ya, tapi kan Dubai, kamu lihat Dubai itu tanah kosong masih banyak banget ya. Kalau Dubai tanah bisa bikin sendiri sih memang, tapi kan tanah kosong masih banyak. Dia Dubai saya lihat sebagai simbol aja, sebagai status bahwa bangunan tinggi itu sebagai prestis gitu, kemewahannya gitu, menunjukkan ke negara lain kalau Dubai itu prestis. Paham ya maksudnya ya? Di samping itu juga sebenarnya sebagai salah satu inovasi ya untuk melakukan perkembangan teknologi gitu. Jadi awal mulanya itu kenapa ada bangunan tinggi itu kan karena ada lift ya, ya kan. Kalau nggak ada lift kayaknya nggak mungkin ada bangunan tinggi. Jadi kayak misalkan kamu kan kayak karena ada perkembangan teknologi, karena kemudian memungkinkan ada bangunan tersebut gitu. Nah sama seperti sekarang ini juga, kenapa bisa ada bangunan-bangunan tinggi sampai 1 kilometer itu misalkan. Ya itu karena ada teknologi yang memungkinkan untuk bisa dilakukan itu gitu. Nah, banyak negara kemudian melakukan perkembangan teknologinya dengan membangun bangunan-bangunan tinggi itu, menciptakan inovasi-inovasi struktur misalnya dengan kombinasi-kombinasi struktur, kombinasi sistem struktur dan lain sebagainya. Oke, ini secara sederhana aja. Ini grafik, kalau di sebelah kiri ini jumlah lantainya, semakin ke kanan ini sistem strukturnya. Intinya kalau semakin tinggi bangunan, dia strukturnya semakin kompleks ya. Wajar ya. Ya kan? Tujuannya apa sih bangunan itu kok harus dengan sistem struktur yang baik? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Untuk mempertahankan stabilitasnya, Pak. Oke, boleh. Ada lagi. Benar-benar. Logika yang paling umum adalah kalau misalkan kamu pakai celana
celana panjang misalkan atau celana pendek supaya tidak melorot pakai sabuk gitu ya misalkan. Ya kan, ditambah dengan sabuk, diperkuat dengan sabuk supaya nggak melorot. Ya kan. Sama juga dengan bangunan sebenarnya, supaya bangunannya tadi stabil, lebih kuat ya, lebih aman. Ya pasti ada perkuatan struktur gitu. Nah, nanti di mata kuliah ini tuh teman-teman akan mencoba mengidentifikasi yang mana sebenarnya sistem struktur utama dan yang mana sebenarnya perkuatan. Nah, itu berbeda sebenarnya. Ya kan, kalau kita lihat tadi saya bilang ada sabuk itu sebagai perkuatan gitu. Tidak harus ada perkuatan, nggak masalah kan? Celana nggak pakai sabuk kan nggak apa-apa. Nah, sama halnya dengan perkuatan di bangunan itu tidak harus selalu ada perkuatan. Tapi biasanya dibutuhkan ketika bangunannya akan semakin tinggi gitu. Nah, coba kita lihat ya dari gambar ini. Ini ketika di bangunannya hanya 20 lantai, 10 lantai, itu masih sistem strukturnya masih sistem struktur utama aja. Masih rigid frame, cantilever core, cantilever system, masih belum ada perkuatan. Tapi ketika coba teman-teman lihat sudah masuk ke 50 lantai, itu sudah mulai ada yang namanya diagonal bracing, ada skeleton truss, ada spatial framework, ada perkuatan yang diberikan di situ. Ada shear wall, ada dan lain sebagainya. Berikutnya ini untuk tugasnya ya teman-teman, tugas kelas. Apa yang didiskusikan hari ini yaitu teman-teman saya minta seandainya nih teman-teman mau merancang bangunan tinggi gitu. Kira-kira apa sih jenis atau fungsi bangunan tinggi yang diperlukan di kota tempat tinggalmu gitu. Kota tempat asalmu gitu juga boleh. Tempat tinggalmu yang sekarang juga boleh, nggak masalah. Kemudian kalau sudah tahu apa fungsi bangunan tinggi yang diperlukan, kira-kira kenapa? Kok mengapa bangunan tinggi tersebut diperlukan? Pak, untuk tugasnya bebas buat di mana ya, Pak? Di Corel atau di mana? Oh, bebas mau pakai Corel, mau pakai PowerPoint, mau pakai Word, nggak masalah. Nanti yang dikumpulkan adalah formatnya PDF ya, PDF atau JPEG, karena supaya bisa dibuka di HP, supaya bisa dibuka di perangkat elektronik yang mudah ya. Gitu teman-teman. Oke, baik Pak. Nah, paham ya. Untuk format lembarnya saya bebaskan mau A4, mau A3. Jumlah lembarnya saya bebaskan mau sebanyak-banyaknya nggak masalah. Oke, gitu ya teman-teman. Itu ya teman-teman, sudah paham ya? Silahkan dikerjakan. Kita nanti kembali lagi ke Zoom jam 11 ya. Jadi boleh teman-teman kalau mau keluar dari Zoom supaya internetnya untuk browsing lebih lancar, boleh keluar dari Zoom dulu, saya perbolehkan. Kalau mau stay di Zoom juga nggak apa-apa, mau tanya jawab di Zoom nanti bisa saya bantu, di WhatsApp juga nggak apa-apa, boleh. Jam 11 kita kembali lagi di Zoom ya teman-teman. Akan ada pengecekan yang kedua dilakukan di Zoom di jam 11, sama seperti jam 9 tadi, kameranya dinyalakan terus difoto gitu. Silahkan dikerjakan teman-teman, selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di Zoom, bisa disampaikan di di WhatsApp grup juga ya. Silahkan dibantu juga sama Mbak Asisten kalau ada yang belum jelas. Ya, oke, selamat mengerjakan ya teman-teman. Baik Pak. Baik, Pak.